Ada beberapa pendapat saya hal yang terjadi di Karo ini, sesuatu yang tidak muncul ke permukaan, dilakukan tidak melalui pra-peradilan dong. Pertanyaan saya adalah, apakah kasus ini hanya itu? Saksikan podcast kami Serenity selama 1 jam ke depan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah eksploitasi anak di Karo. Jua-jua, selamat pagi, kembali lagi bersama kami Serenity, rumah motivasi dan inspirasi. Pada pagi hari ini saya sudah bersama narasumber saya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat menarik sekali teman-teman, karena saya sedang berada di tengah-tengah wanita-wanita hebat. Tetap saksikan podcast kami Serenity selama 1 jam ke depan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah eksploitasi anak di Karo, dimana yang kita tahu pada akhir-akhir ini sedang maraknya eksploitasi kekerasan anak di bawah umur. Untuk lebih lanjutnya teman-teman, langsung aja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Saya pengen langsung masuk ke tema kita, karena tema kita ini sangat perlu dibahas dan sangat butuh perhatian dari khususnya seperti ibu ini gitu. Eksploitasi anak di Karo. Menurut ibu, bagaimana sih Bu masalah yang sebenarnya terjadi di Karo ini? Ada beberapa pendapat saya hal yang terjadi di Karo ini, sesuatu yang tidak muncul ke permukaan, dilakukan tidak melalui pra-peradilan dong. Contoh, kalau anak saya, sepupu saya, keluarga saya mendapat kekerasan seperti itu, tidak dibawa ke permukaan, dibiarkan gitu-gitu aja, jadi merajalela pelaku-pelaku ini. Justru itu harusnya ya, bagaimana aparat pemerintah, ya baik ya orang-orang yang bertanggung jawab dalam bidangnya, khususnya kepolisian, siapapun itu, kalau memang orang melanggar hukum itu secara peraturan perundang-undangan, ya harus dihukum dong. Ya, melalui pra-peradilan, pasal ini apa yang dilanggar, dengan dia begini apa yang dilanggar, apalagi dengan pelecehan seksual di bawah umur. Jadi kurikulum pendidikan di Indonesia ini khususnya harus diberikan sejak dini. Sejak dini, jangan setelah ada persoalan saat ini baru kita semua bicara. Contoh dari rumah dulu. Itu maka saya bilang tadi, budaya itu adalah salah satu indikator pendidikan yang sangat baik. Contoh, kalau dulu mama saya, kebetulan mama saya peringatan Buru Ginting yang sangat keren bagi saya, Ginting Babo. Mama saya tidak orang sekolahan, tidak orang intelektual, tapi sejak dini mama saya selalu memperingatkan bahwa yang dari ini ke bawah gitu, sebagian tak boleh dilihat siapapun. Saya dulu bertanya, kenapa ya? Kenapa ya gitu? Sekarang baru saya tahu pendidikan itu mahal banget gitu. Tidak boleh, kata mama saya gitu. Pada saat itu saya tidak bertanya, tapi ada berapakah perempuan pernandain, ibu rumah tangga atau perempuan yang menyadari hal itu penting disampaikan kepada anak-anak kita di zaman sekarang ini gitu loh. Kayaknya ada banyak kedekatan bapak dengan anak perempuan. Bukan tak boleh. Kasih sayang itu kan harus berekspresi. Kalau memang kita sayang sama anak kita, sering kan papa kita cubit-cubit kita, peluk-peluk kita. Tapi secara etika ada batasannya. Karena apa? Karena bisa mengundang sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena seks itu kan kebutuhan setiap orang. Itu anugerah loh. Kalau saya mengimaninya, Ibu Sonia, saya itu mengamininya, itu anugerah luar biasa. Cuman bagaimana melakukan ekspresi itu dengan baik, tepat pada waktunya dan pas pada situasinya gitu loh. Jadi kalau saya melihat, saya sedih loh sebagai ibu. Dan saya selama reses 4 berkali berturut-turut setiap kecamatan ini, saya sampaikan kepada seluruh OPD dan kepada seluruh orang yang hadir, kepala-kepala desa, mohon diperhatikan. Dimulai di jajaran kampung sampai ke kota ini. Yang lucunya
anak-anak yang dari luar daerah Karo ini di sini yang bermain-main juga, bukan mesti orang yang di Karo ini gitu, tapi melihat ada situasi kondisi yang disampaikan waktu di desa Tigan Reket itu, saya ngeh kali dengarnya. Belum ini selesai, ini lagi sudah datang gitu. Jadi seluruh siapapun itu, kalau itu terjadi di sekolah, yang paling bertanggung jawab adalah guru. Di saat seperti apapun guru harus bertanggung jawab, baik di saat dia reses, di saat dia belajar. Contoh saja Bu Sonia, kalau ada satu murid yang 3 kali dalam waktu yang sama langsung kamar mandi, perlu dipertanyakan emang ngapain, perlu diintip, dilihat, atau lihat gadgetnya, atau siapa yang menelpon, atau gimana. Itu salah satu strategi. Kedua, kalau boleh ya, walaupun tidak ada masih Kementerian Pendidikan aturan sekolah seperti itu, bisa nggak kayak di Katolik tuh gitu, nggak boleh bawa HP ke sekolah, satu ya, karena seperti yang saya bilang tadi, situs-situs yang ada di sini tak terkontrol, proteksinya tidak terkontrol dengan baik gitu. Jadi kita sembarangan, bisa-bisa kita buka sesuatu, langsung bisa kita lihat sesuatu yang sangat tidak senonoh gitu di gadget ini. Mungkin itu juga membuat anak-anak kadang-kadang terekspresi melihat itu, ingin mencoba apa itu, barang apa ini, barang baru nggak ini, gimana gitu. Karena ya kalau kita rasakan saat ini, semua kita harus berkolaborasi, baik orang tua, baik lingkungan, baik sekolah, baik gereja, apapun itu, semua komunitas masyarakat harus berkoordinasi, berkolaborasi menuju kenyamanan itu bro gitu. Jangan berpikir hanya anak perempuan aja yang tidak nyaman, anak laki-laki juga bisa disodomi dong. Kan pernah kita kasus lihat di TV, di media, di mana ada juga gitu loh. Bahkan Jadi di Tanah Karo ini. Jadi gini, aku istilahnya bahasa Karo ya. Sorry untuk penonton yang baik, khusus untuk Tanah Karo si malam. Nina bahasa kalak Karo ya, labo banci bahaya perban anak kudu dilagi ya, yang berbuat melakukan sesuatu harus sepasang laki-laki dan perempuan. Dan jangan heran ada juga kasus perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Untuk itu Ibu Sonia, untuk sementara waktu saya sangat tragis, dan saya sebagai perempuan yang sudah diberi tanggung jawab oleh rakyat ini di Kabupaten Karo ini, tetap berjuang untuk memperjuangkan orang-orang yang tertindas, yang terpinggirkan, yang terkontaminasi hak-haknya dengan orang lain. Dan saya akan berjuang bersama mereka untuk menuntut pemerintah bagaimana supaya pra-peradilannya lebih diupayakan lebih baik, sehingga ada efek jera terhadap orang yang melakukan hal-hal yang salah. Mungkin itu dulu buat sementara waktu. Sangat menarik sekali dan benar sekali, faktor keluarga itu sangat menjadi penentu bagaimana tindakan dan kelakuan anak itu di luar rumah, teman-teman. Dan lanjut, kita langsung bertanya lagi ke Ibu Pendeta Rosmalia selaku co-founder di Serenity. Menurut Ibu nih, bagaimana sih Bu eksploitasi anak yang terjadi di daerah kita sekarang ini? Iya, terima kasih Sonia. Kita sudah disampaikan Ibu Lucy tentang kondisi dan harapan ke depan. Tapi yang pertama, sebagai masyarakat di Karo ini, saya bersama-sama kita semua tentu menyatakan keprihatinan. Keprihatinan terhadap masih terus berlangsungnya kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi, bahkan sebelum kasus ini sudah menjurus kepada trafficking, perdagangan manusia di Tanah Karo yang mungkin selama ini abai dari perhatian kita. Jadi ini betul-betul satu situasi yang sudah darurat, karena bukan berarti selama ini tidak ada. Ya, mungkin bisa kita dapat informasi dari beberapa lembaga yang menyikapi soal anak. Nah, di sini
saya kira bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tetapi sebagai lembaga yang mendampingi dan pemerhati masyarakat, kami dari Serenity betul-betul menyatakan keprihatinan serta menawarkan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga lain untuk kita fokus dalam situasi seperti ini. Kita harus melakukan apa? Jadi beberapa hari ini saya senang juga, berterima kasih ada beberapa lawyer, ya, kuasa hukum, teman-teman yang dari luar sudah datang ke Karo, dan kita baca di Google bahwa orang tua khususnya yang di Ganderket, ya, di Tanjung Merawa, orang tua didampingi, anak didampingi. Saya kira ini yang perlu, karena aspek hukumnya kan sedang ditangani aparat. Tapi persoalan itu kan tidak hanya sampai di anak ini dengan pelaku, tapi dia berlapis. Satu, aspek psikologi anak ini, ya, jadi Serenity juga buka pendampingan psikologi anak, ya. Dia juga buka pendampingan psikologi anak, kita ada psikolog kita, tetapi juga orang tua. Keduanya, ya, kalau masih lengkap ibu bapak, itu juga punya beban yang luar biasa. Sehingga saya memang bermohon juga melalui podcast ini, teman-teman lawyer mungkin dan teman-teman lain, seandainya ada kesempatan untuk mendampingi mereka, tolonglah tidak dipublish fotonya. Walaupun memang kemarin saya lihat di blur, tapi janganlah, karena mereka sudah dalam kondisi tertekan. Ya. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah kasus ini hanya itu? Ya, begitu gampang sudah bertahun-tahun anak ini dieksploitasi. Pertanyaan kita, apakah ini hanya seperti itu, atau ini seperti fenomena gunung es yang kalau dibongkar sekali ini akan muncul, dan itu juga menjadi satu keberanian bagi orang tua, khususnya bagi anak, ya. Kita dukung anak-anak yang berani bersuara, dan ketika mereka bersuara kita pastikan mereka aman. Ini dari aspek undang-undang perlindungan anak, kita pastikan mereka aman, mereka tidak akan mendapat tekanan yang berlapis lagi. Ya, kita berharap saatnya seperti itu. Jadi kita doronglah aparat hukum, kepolisian, dan juga pendamping hukumnya untuk membongkar ini semua, termasuk trafficking kemarin, perdagangan. Ya, kalau dibilang perdagangan anak, karena saya baca juga di media, ada yang menyiapkan anak, ya, ada yang menyediakan, dan dia menawarkan bagi orang lain. Lalu terjadi transaksi uang, anak ini dapat berapa, mucikarinya dapat berapa. Artinya trafficking itu, perdagangan itu disebut perdagangan ketika ada transaksi. Lalu dampak kesehatan apa? Kalau terjadi pasangan yang berganti-ganti, bukankah itu juga ancaman untuk HIV/AIDS? Saya bekerja di gereja dan saya berharap sekali tidak ada agama yang menginginkan hal itu terjadi. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan. Baiklah teman-teman, memang ini adalah hal yang terjadi, fenomena yang terjadi yang sangat miris, di mana yang kita tahu Tanah Karo itu adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang tahu arti kata mehangke, mehamat. Tapi inilah yang terjadi dan inilah faktanya yang ada sekarang di Karo. Menurut Ibu lagi, aku tanya lagi, Ibu, sejauh ini yang kita lihat tingginya tingkat perkawinan muda di Karo. Lalu sejauh ini apakah perlu diadakan sosialisasi ke setiap daerah untuk memberikan pengertian, memberikan makna apa sih sebenarnya itu rumah tangga, dan bagaimana sih sebenarnya rumah tangga itu? Karena yang kita lihat ya Bu, sehari-hari aku aja gitu melihat kawin muda
Mereka hanya merasakan, memikirkan enaknya saja tanpa tahu itu rumah tangga itu sebenarnya apa sih, bagaimana sih seharusnya kita itu untuk berumah tangga itu gitu. Dan pernikahan muda, belum sampai masih umur seumur jagung pun udah pisah. Dan saya dapat informasi juga anak-anak yang menjadi korban broken home inilah semua yang diperjualbelikan seperti barang tadi gitu Bu. Itu kan berkesinambungan sih kalau kita lihat dasarnya gitu, karena anak-anak yang besar dari keluarga broken home kurangnya dapatkan kasih sayang, dari segi ekonomi pun kita katakan kurang memadain, dan mereka mencari jalan pintas. Ya, oke, Sonia, saya menanggapinya seperti ini. Kebetulan saya ini kan wakilnya rakyat, bekerja untuk rakyat. Persoalan rakyat tentang pertanyaan tentang kawin muda di Tanah Karo, kebetulan saya tidak menyiapkan data, ada berapa data statistik yang benar, tapi pasti banyak. Alasan saya menyatakan banyak karena kantor saya beririsan dengan catatan sipil yang ada di Kabupaten Karo ini, dan bukan sedikit keluarga meminta tolong, minta pendapat untuk mencetak kakak baru. Kenapa? Belum berpisah dengan ini, sudah mau bikin kakak baru dengan yang ini. Belum berapa lama dicetak kartu keluarga dengan yang ini, sudah mau dicetak kartu keluarga dengan yang ini. Jadi artinya saya menyatakan Karo ini dengan pasangan yang kawin muda ini ada situasi kondisi yang tidak nyaman. Kenapa seperti itu? Itulah terkikisnya budaya tadi. Kalau dulu, kalau kita cepat berumah tangga, ada rasa malu dulu, karena kita belum merasa memiliki banyak hal yang harus kita penuhi dengan rumah tangga itu. Perceraian untuk kawin muda cukup tinggi juga. Gampangan sekarang dirasakan oleh anak-anak di Kabupaten Karo ini untuk berumah tangga kembali. Makanya amburadul juga data di catatan sipil itu. Jadi kadang-kadang dibohongi kita. Ternyata saya sudah cerai. Kan sekarang harus melalui proses hukum. Ya harus ada suratnya. Tapi saya sudah cerai lama Bu. Saya tidak tahu lagi di mana. Tapi ternyata karena catatan sipil kita online site ini, itu kelihatan dia masih sama suaminya gitu, nggak dibolehin. Tapi seringkali orang marah-marah di sana gitu. Jadi ini kalau kita bicara muaranya adalah memang ketidakkondusifan tatanan budaya di Karo ini, dan adanya pembiaran yang seperti itu gitu. Yang lucunya ada orang berumah tangga di Kabupaten Karo ini belum bisa dikeluarkan KTP-nya karena belum cukup umur Bu Pendeta. Perkawinan dini ya? Iya, dia belum. Jadi saya heran, saya selalu bertanya, atau perlu kita buat perda di Kabupaten Karo tentang yang ini. Saya pernah juga, saya kebetulan periode yang lalu juga adalah anggota Bapemperda. Ini juga mungkin begitu, kan kita salah satu tupoksinya Dewan kan mencetak undang-undang, perda-perda yang dibutuhkan dan memudahkan masyarakat. Perlu dibuat perda tentang perkawinan ini secara adat udah disahkan di balai desa, di kepala desanya di kampung udah dijadikan jadi orang tua. Sementara dia melahirkan harus dibuat akte anaknya atau apa, mau urus BPJS-nya nggak bisa karena dia belum cukup umur gitu loh. Itu banyak kali masalah sekarang. Jadi maksudnya konek maunya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan ini dengan peraturan desa. Dibuat perdes-perdes bahwa di desa kita ini kalau belum seumur gini belum bisa kawin. Ini kepala desanya disangkep geluh katanya itu ada dipanggil ada disaksikan kepala desa. Setiap desa seperti itu dan bukan sedikit kasus seperti itu. Sementara itu kalau lahir biasa Bu Pendeta, ya kalau nggak lahir biasa ribet kali, harus kerjasama dengan dinas, harus kerjasama dengan rumah sakit umum gitu. Padahal dia belum layak untuk orang berumah tangga dikeluarkan surat-suratnya gitu. Dia udah secara adat udah sah jadi orang tua. Karena ada juga beberapa data, nanti mungkin kita bisa minta juga kepada teman-teman
ya udah hamil duluan pula memang. Jadi perkawinan tentang itu di Kabupaten Karo, strateginya perlu dibentuk perda, peraturan tentang pernikahan dini itu. Dan kedua, sama-sama harus kita melihat apakah ini ancaman atau tidak. Kan harus dibikin analisa SWOT untuk itu. Ancamannya kawin muda itu apa sih? Keuntungannya berumah tangga, mapan itu umur segini tuh gimana sih? Orang masih tamat kelas 1 SMA, gimana coba? Jadi kan kurangnya kemampuan anak-anak untuk memahami arti keluarga, ini kan menciptakan konflik yang baru, persoalan yang baru. Jadi tadi kan seperti diucapkan oleh Ibu Sonia tentang banyaknya pelecehan sosial, ada penjualan anak atau apa dari lahirnya dari broken home. Mungkin kita ini memang nggak boleh menduga-duga, kita harus bicara fakta dan data, tapi bisa saja mereka yang dilahirkan yang dengan bermasalah saat ini, orang-orang yang juga kawin muda dulunya. Jadi kan banyak anak-anak terlantar di Karo ini yang tidak muncul ke permukaan adalah situasi kondisi yang memang perkawinan yang tidak nyaman saat ini gitu. Jadi seperti saya mendukung Pendeta Rosmalia tentang dengan adanya penjualan anak-anak ini, ada lagi trafficking, ada yang lain ini, memang ini bisa juga nanti menimbulkan masalah lain. Kalau sudah gonta-ganti pasangan, saya kebetulan adalah anggota Komisi HIV/AIDS Moderapat GPKP selama 20 tahun. Dan saya melihat banyaknya juga itu terjadi adalah karena gonta-ganti pasang yang tidak steril. Jadi karena sudah biasa dengan perlakuan seperti itu, ya akhirnya makanya waktu itu kita buat satu film Ulih Perbahanan itu keren itu loh, Ibu Sonia. Artinya itulah hasil perilaku itu, itulah banyak orang kan nggak suka dinyatakan ini loh. Memang kita kalau orang kena HIV kan, ya orang dengan HIV sekarang kan harus kita tes ya, nggak boleh kita justice orang. Tapi saya yakin dan percaya ini harus kita lakukan sosialisasi. Kadis Perempuan dan Anak Kabupaten Karo ini harus membuat program utama tentang kasus ini dan sosialisasi ke bawah. Mana tahu dengan pendekatan persuasif seperti itu ada tingkat kesadaran masyarakat Karo ini, mungkin mengurangi masalah ini. Jadi kalau saya lihat, saya pernah diskusi dengan Kak Saur dulu Kak ya di Jakarta, bukan di Karo aja sih, ini kan seluruh Indonesia mendapat masalah seperti ini. Karena kita konteksnya bicara Karo, ya kita selesaikan Karo dulu. Jadi kalau boleh, ya kami juga ini, saya juga adalah siap untuk melakukan pendampingan anak yang bermasalah, mungkin dari segi pendekatan hukum atau yang lain, atau mendorong pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap orang yang mendapat masalah. Karena banyak orang kan Sonia nggak berani bicara karena hidup di keluarga yang sangat sederhana. Ya kemampuan orang ngangkat bicara kan nggak spontanitas kalaupun kita mendapat masalah. Mungkin ini yang perlu peran kami tingkatkan. Dan ya kalau ada masalah seperti ini kita harus duduk bersama. Gimana masalahnya, kayak kata Kak Ros tadi, datang lawyer ke sini atau gimana, prosesnya sekarang di mana, kendala yang ditempuh itu di mana sekarang masalahnya, siapa yang berani bermain-main ini, kan gitu. Kalau pendampingan mungkin dari GBKP juga sudah dilakukan ya Kak, dari kelompok anak yang ada LSM anak di Kabanjahe ini mungkin sudah lakukan itu khusus untuk 3 berkat itu. Yang kalau kita tidak lakukan pendampingan itu nggak muncul. Kita pikir yang korbannya cuma yang itu, bisa jadi tidak yang itu yang berbahaya. Jadi dengan perkawinan muda, pemerintah Kabupaten Karo harus membuat satu program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, pemberdayaan tentang itu. Karena ini nggak boleh lagi tawar-menawar. Apapun ceritanya tidak boleh tawar-menawar. Ini kan saya bicara, kita kan ini ibu nih bertiga nih, kecuali bapak itu. Gimana
ya bersyukurnya mengandung seorang ibu dianugerahi Tuhan hak seperti itu, ya. Jadi yang paling tragis saat ini adalah ibu-ibu yang merasakan perih kali hati ini mendengar ini semua begitu. Kenapa? Karena kita merasa paling bertanggung jawab, walaupun harusnya dua-dua harus bertanggung jawab, tapi kepada seluruh ibu yang ada di Kabupaten Karo ini, kalau ketika mendengar ini, ya mohonlah dimulai dari rumah sendiri. Lakukan pendekatan persuasif terhadap anak, melihat ancaman-ancaman yang sangat berbahaya saat ini, ya sehingga kita aman. Ya minimal kalau keluarga aman, negara pasti aman. Yakin dan percaya Ibu Sonia. Mungkin itu untuk sesi kedua dulu. Terima kasih Ibu, sangat menarik sekali gimana masuk ke Ibu Pendeta, pandangan Ibu selaku pendeta. Kita bawa sini selaku pendeta dan bagian dari Rumah Serenity, motivasi dan inspirasi menanggapin hal ini Ibu. Untuk tingkat pernikahan muda, kita tahu pemerintahan punya batas usia untuk perkawinan. Juga gereja juga menghormati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, gereja juga menghormati apa yang disampaikan pemerintah tentang batas usia. Oleh sebab itu, saya percaya seluruh gereja yang ada di Kabupaten Karo pasti melakukan percakapan dengan keluarga. Jika ada anaknya yang mau berumah tangga tapi masih usia anak itu 18 tahun kurang 1 hari, ya. Itu pasti biasanya ada percakapan. Kecuali kalau memang tidak ada percakapan, artinya tanda kutip merit by action, kecelakaan gitu ya. Tapi kalau yang baik-baik pasti ada masukan. Dan saya juga orang yang tidak setuju kalau ada pernikahan dini, karena juga dari aspek kesehatan, alat kesehatan reproduksinya itu belum matang untuk satu perkawinan anak, ya. Terancam juga pendarahan dan sebagainya. Iya. Tapi satu sisi pertanyaan kita adalah mengapa kalau tadi Bu Lucy katakan banyak perkawinan muda, ini yang saya sebut di awal tadi, mengapa? Ada apa? Dan dari kelompok mana mereka ini yang banyak perkawinan muda? Apakah ada satu lembaga yang sudah melakukan riset? Mungkin teman-teman yang di perlindungan anak, pemerintah sudah mengadakan riset. Ini kelompok mana? Kelompok ekonomi rentan, kelompok broken home, atau kelompok keluarga yang tidak mengedukasi anak dengan baik? Atau tadi disampaikan di Tanah Karo ini sekarang banyak juga pendatang keluar masuk. Iya. Nah, atau adalah kelompok mereka. Jadi ada semacam perkawinan kontrak begitu, atau perkawinan sementara. Dan tentu ini, untuk mencegah ini kita berharap besar kepada pihak pemerintahan yang ada di wilayah-wilayah. Saya beberapa kali ke daerah lain, saya senang di setiap wilayah itu tamu harap melapor 1 kali 24 jam, ya, dan itu dilakukan. Di sini juga banyak, di Tanah Karo juga banyak. Ada satu tamu melapor 1 kali 24 jam, sudah 1 minggu dari itu nggak ada yang melapor. benar. Iya. Kemudian status rumah-rumah kontrakan, kos-kos itu, siapa yang bertanggung jawab memonitor orang-orang yang tinggal di situ? Siapa? Mudah-mudahan ada Kepling yang betul-betul perhatian tentang itu, karena di situ juga terjadi keluar masuk orang yang tinggal. Dan di beberapa tempat saya tahu persis bahwa ada seseorang yang menyewa rumah kos, ya, dia sewa rumah kos, tapi penghuninya lebih dari 10 orang. Yang menyewa itu atas nama 1 orang, penghuninya lebih dari 10 orang. Siapa yang kontrol mereka? Lalu bagaimana ini bisa kita jamin? Ya, kita bukan negative thinking, ya, tetapi ini sesuatu yang tidak tertib.
Nah, sekarang kita semua harus tertib dengan kejadian-kejadian ini. Kalau saya baca di media kemarin peristiwa yang sebelumnya terjadi trafficking perdagangan anak itu justru sarana yang mereka pakai untuk jual belinya itu di rumah-rumah kosan di belakang kantor bupati kalau nggak salah itu di media. Kan itu sangat memprihatinkan. Di dekat sama kantor pemerintahan. Kepala pemerintahan Kabupaten Karo ada terjadi transaksi jual beli anak, pemerkosaan, pelecehan seksual, rekrutmen, pasti ada rekrutmennya kan? Ya, ada terjadi seperti itu. Nah, berarti di sinilah pemerintahan desa dia harus kita dorong, kita motivasi supaya jalankanlah itu. Saya nggak menghafal undang-undang desa pasal berapa enggak, tapi saya tahu bahwa undang-undang desa nomor di daerah manapun kalau ada orang 4 nomor 6 2024 iya, kalau ada pendatang di daerah manapun di seluruh Indonesia, kalau ada pendatang harus melapor 1 kali 24 jam. Dan di Karo kayaknya itu lemah gitu. Ya. Jadi seperti disampaikan tadi, orang-orang dari luar yang mau cari makan tanda kutip justru lari ke Karo. Ya. Gitu. Jadi apakah itu juga menjadi bagian dari penyebab pernikahan dini? Mari, ayo kita sama-sama melihat. Jadi ada pihak-pihak yang harus melakukan apa. Dengan kejadian ini kita tidak hanya mengkritik pelaku kita betul-betul sangat kecewa dan mohon hukum akan melakukan itu ya. Tetapi juga ada banyak pihak yang harus harus bertobat tanda kutip. Anda buka rumah kos bukan untuk membiarkan orang lain semena-mena atau untuk seolah-olah mau menjaring anak-anak yang broken home, yang tidak ada uang, senang dia sudah dapat iPhone, sudah ya kalau ke situ nanti makin panjang lah. Artinya harus tegas. Gereja oke, gereja saya pendeta. Gereja itu hanya hari Minggu ke gereja. Gereja itu hari Minggu untuk semua jemaatnya berdoa bersama-sama, meminta kekuatan, baca Alkitab, dengar khotbah pendeta. Saya kira rumah-rumah ibadah umat lain juga begitu. Tidak setiap hari. Setiap hari di mana? Setiap hari umat itu ada di tengah-tengah masyarakat. Lakukanlah apa yang didapat dari gereja. Lakukan. Jangan lagi kita orang yang beriman, tapi kita menjadi pelaku. Ini kan terus terang saja yang pelaku yang kejadian sebelumnya kan baru 1 orang yang ditangkap. Apa mungkin trafficking itu mucikari sudah berapa tahun bekerja? Apa mungkin 1 orang? Coba bongkar berani. Berani. Jangan-jangan petinggi-petinggi yang di situ. Jangan-jangan. Ya. Jadi semua ada lingkarannya, Sonia ya. Perkawinan dini, apakah karena ini ada hubungan dengan aturan pemerintahan, Kepling. Nah, kalau misalnya Bapak, Ibu Kepling, katakanlah dia mendapat tantangan, ya, bukan tidak peduli mendapat tantangan. Ayo masyarakat, kita kembali lagi ke zaman dulu orang tua kita. Kita Kepling, kita jaga keamanan keluarga ini hari ini. Ya, masyarakat lain gotong royong siapkan minumannya, tanya rumah-rumah kos mana fotokopi KTP, masyarakat aja melakukan peran itu. Kalau misalnya Keplingnya mendapat ancaman atau mendapat kesulitan, kan itu arti masyarakat yang memang betul-betul untuk keamanan kita. Jadi terakhir, saya ingat beberapa tahun lalu waktu Pak Terkelin jadi bupati. Beliau mendapat penghargaan di Makassar. Tanah Karo menjadi kota yang layak anak, ramah anak. Saya baca. Pada saat itu saya mendampingi kasus anak disabilitas yang sudah melahirkan tapi tidak bertanggung jawab. Kakek itu yang sudah memperkosaannya ya. Nah, dan pertanyaan kita dengan situasi sekarang, apakah memang Tanah Karo ini menjadi ramah anak? Gereja juga sudah mengatakan gereja ramah anak. Pertanyaan kita, apakah kita masih ramah anak? Apakah keluarga masih ramah anak? Kalau bapak ibu memposisikan dirinya terhadap anak
sebagai atasan bawahan, bukan sebagai sahabat. Apakah di sekolah juga menjadi tempatnya ramah anak? Apakah relasi dengan guru-guru menjadikan anak-anak ini menjadi sahabat bagi guru-guru? Kenapa anak-anak tidak bersuara? Kenapa yang di Tanjung Merawa ini sesudah satu ngomong baru terbuka? Kan ketakutan. Karena mungkin lingkungannya tidak ramah. Mungkin pelaku juga selalu mengintimidasi. Jadi setiap kecamatan coba lihat mana tempat yang ramah anak. Tempat mereka bermain, taman tidak ada, di Kabanjahe pun tidak ada. Ya, mana taman di Kabanjahe yang bisa ibu, bapak, anak-anak sore-sore jalan-jalan bermain? Kan itu juga bagian dari healing ya, penyembuhan bagi anak. Jadi jangan hanya kita terima Tanah Karo menjadi kota yang layak anak, tetapi di dalam terjadi banyak kali persoalan-persoalan yang tidak memperdulikan anak. Anak itu selalu jadi korban. Dan kita, Serenity, saya kira ibu dari Dewan juga harus menjadi lembaga yang ramah anak, yang membuka pintu seluas-luasnya bagi perlindungan anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sangat menarik sekali, Ibu. Seperti itulah teman-teman, mirisnya hal yang sedang terjadi di Tanah Karo. Sedang ada penjualan anak, dan tidak hanya itu teman-teman, jika kita selidiki ke lebih dalamnya, ke lebih dasarnya, apakah ada aparat yang terlibat di dalamnya atau pihak dari pemerintahan yang terlibat di dalamnya sehingga mereka sampai detik ini belum mendapatkan titik terang dari masalah tersebut? Kita akan lihat ke depannya. Dan di sini Ibu, saya kembali bertanya selaku Ibu anggota Dewan, tindakan apa sih Bu ke depannya yang mungkin Ibu sebagai wakil dari masyarakat untuk menanggapi hal ini Bu? Karena Ibu mempunyai ruang yang lebih besar menurut saya untuk bisa menyuarakan suara masyarakat. Karena Ibu bukan hanya baru periode ini, udah beberapa periode Ibu dipercayakan oleh masyarakat untuk bisa menjadi wakil dari masyarakat, menyuarakan suara masyarakat yang tertindas seperti itu. Gimana itu? Ya, terima kasih Sonia. Kembali di sesi ketiga ini, saya sebagai anggota DPR Kabupaten Karo dari fraksi PDI Perjuangan sungguh sangat mendapat tantangan dengan pertanyaan ini. Selama ini kalau saya mungkin saya nanti kembali curhat pula ini, tapi nggak apa-apa supaya kita menuju lebih baik. Yang pertama, saya inginkan setiap ada kasus yang seperti ini harusnya duduk bersama. Jangan dianggap kami semua adalah tahu. Dan kadang-kadang kami setelah muncul ke permukaan baru tahu. Sebaiknya kalau ada situasi kondisi seperti ini kan harus melapor. Ini loh yang kami hadapi Bu, dampingi loh kami Bu, kami begini loh Bu, kami diintimidasi loh Bu, harusnya bagaimana loh Bu, menurut peraturan perundang-undangan gimana loh Bu. Ya kan gitu dong. Walaupun kami sebagai wakil, kami kan nggak semua tahu. Ya radar antena kami juga kan nggak terdeteksi kami sampai di mana. Saya rindu sekali, saya sedih ini. Masa Kak Ros yang selalu menelpon saya tentang yang ini atau siapa ya? Pendeta Swenita, kita perlu bicara loh tentang yang ini gitu loh. Ya, saya ini kan backgroundnya motivator, motivator GPKP ini loh, yang sudah banyak berkiprah juga di desa-desa dan banyak kenal saya. Dan hari ini saya sampaikan, saya selalu menunggu itu. Dan harus duduk bersama biar kita runut gimana sih masalahnya. Kadang ini kan belepotan ini. Kenapa? Yang media sudah begini, kenyataannya tidak begini, gereja ngomongnya sudah begini. Tapi kalau yang terdakwa itu, yang menjadi korban itu datang bercakap, ini loh, tuliskan menjadi satu notulen, ini kronologisnya, aduh menarik sekali. Jadi tahu kita siapa yang kita panggil, siapa yang kita. Kalau ini yang lemah, hukum yang lemah, kita panggil ini. Kalau ini yang lemah, kita panggil ini. Kalau kepala desa yang tidak bertanggung jawab, kita berhak memanggil ini. Saya, Sonia, tetap mungkin nanti di Komisi A. Saya ini Komisi A yang bermitra kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala Desa seluruh Kabupaten Karo, ya,
17 kecamatan ini. Siapapun bisa dipanggil dalam koordinasi ini. Jadi maksudnya gini, yang sering kami dengar ya, saya tidak membela diri. Saya temannya Kak Ros, tanya aja Kak Ros. Saya tidak pernah capek-capek bekerja buat rakyat ini, karena saya dipersiapkan untuk itu, sudah dipercayakan rakyat ini. Apalagi kan bilang tadi 3 periode, bukan maksudnya gagah-gagahan menyampaikan itu. Berarti rakyat percaya sama saya, itu kuncinya. Jadi kan saya ingin tahu, kalau ada persoalan di desa manapun, saya 24 jam ini HP saya dibuka, mohon ditelepon. Kan ada orang kan, pertama kasus itu terjadi langsung masuk media, langsung intimidasi, kok gitu? Kan ada wakilnya, datang ke sana, rumah rakyat itu rumah kita, bersama, duduk bersama, kita semua dari sana kita bisa panggil Kak Ros, semua dari sana, panggil dinas kesehatan. Coba kalau perlu di visum, contoh kayak di visum, perintah, bisa. Polisi, menurut ini yang dilakukan mereka melanggar pasal apa? Kepala desa, kamu tahu nggak masyarakatmu seperti ini? Kalau ada pihak ketiga yang mengintimidasi, apa peranmu sehingga kamu memberikan intimidasi terhadap orang yang punya masalah dalam korban ini? Begitu loh, mediasinya seperti itu. Tapi begini Bu, sedikit ya, maksudnya gini Bu, dalam situasi katakanlah seperti yang di Tanjung Rawa, persoalannya si korban tidak punya keberanian. Gitu. Ya, jadi gini. Siapa yang bisa membantu? Jadi gini, kalau begitu di antara kita dong. Contoh, Sonia, Bu Pendeta, Trinity, itu yang aktivis anak yang ada di Karo, siapa saja pun yang melaporkan sahnya ini, duduk bersama, nggak mesti masyarakat itu. Karena kita tahu ancamannya kan gini nih biasanya. Yang menjadi korban ini udah dianggapnya tidak berdaya. Kalau orang berdaya, jarang anak pejabat jarang digituin. Yang sedihnya kita, anak kampung yang tidak berdaya secara ekonomi, tidak berdaya secara tatanan sosial, tidak berdaya secara itunya yang terjadi. Jadi saya tidak menuntut, maksudnya yang korban itu siapapun kita yang mendengar berita ini, mari berkoordinasi, mari bercakap bersama, duduk bersama. Seperti yang saya katakan, saya ulangi Bu Sonia, kalau ini yang korban, ini masalahnya yang nangani siapa? Kalau ini masalahnya yang nangani siapa? Siapa yang lemah di sini? Itu kan rumahnya rakyat. Itu yang dikatakan rapat dengar pendapat itu, gitu loh. Kami masyarakat meminta rapat dengar pendapat tentang kasus-kasus ini karena belum ada pengertian pengetahuan bagi kami masyarakat tentang itu. Ya untuk itu dipanggil semua. Jadi kamu dinas kesehatan kalau begini gimana? Kamu kepolisian begini, tahu nggak begini? Kamu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Karo tahu nggak yang ini? Itu dia, kamu puskesmas di kampung udah tahu, kamu kepala desa tahu, perangkat desa tahu, BPD tahu. Itu maksud saya. Itu yang kurang. Jadi ke depan saya mau respon apa yang dikatakan Kak Ros tentang ramah anak itu. Memang harus itu kebutuhan needs bagi kita dengan situasi itu. Needs itu adalah kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar anak adalah bermain menurut umurnya. Tengoklah di negara-negara yang lain, di daerah-daerah kita yang sudah maju ya, Kak Ros ya, itu kalau setiap tempat hiburan, rumah sakit, apa ada tempat anak, bank di mana ada ramah anak gitu loh. Jadi itu yang mau kita ciptakan. Saya Lucia Sukatendel untuk itu. Kenapa? Saya pencinta anak. Saya pencinta anak karena dalam pikiran saya, siapa lagi nanti menggantikan saya? Ini kan udah nanti lost generation nih, bener. Untuk 10 tahun Karo, kalau ini yang terjadi, mutu pendidikan akan berubah, budaya akan berubah, perilaku berubah, tapi bukan ke hal yang lebih baik, pasti ke hal yang kurang baik. Jadi saya sarankan untuk semua masyarakat Kabupaten Karo, saya Lucia Sukatendel siap untuk kapanpun ditelepon tentang masalah masyarakat. Kenapa? Makanya masyarakat kalau DPR itu nggak ada daftar hadirnya, 24 jam bekerja. Dan pekerjaan kita bukan setelah kita yang buat, ya rakyat yang buat pekerjaan kita. Karena kita diutus untuk itu, dipercaya untuk itu. Saya kayaknya tidak berlebihan mengucapkan itu. Jadi ke depan saya juga mungkin banyak kekurangan, tapi saya nanti lebih aktif untuk mendengar, melihat isu-isu yang sangat ancaman kepada kita saat ini Kabupaten Karo, dan kepada seluruh
pemangku kepentingan tentang anak Kabupaten Karo ini. Pertama dulu kepada pemerintah Kabupaten Karo. Saya melihat situasi ini sangat tragis buat kita. Untuk itu harus mampukan pikiran kita ke sana, menuju ke sana. Kalaupun tidak ramah anak banget, tapi tidak menjadi ancaman lah anak-anak ini. Nyaman anak-anak dimanapun, di pasar, di mana. Anak-anak itu kan gimana ya? Makanya ada pasar modern loh Bu. Pasar modern itu tahu, bukan kayak pasar di Kabanjahe ini. Pasar modern itu ada juga permainan anak di lantai 5, sembari itu papanya mamanya berbelanja, anaknya bermain gitu loh, kayak di mall juga gitu. Jadi mungkin untuk RPJMD kita udah kita ketuk, tapi di PAPBD di Bupati Baru saya akan mempertanyakan ini karena dia katakan bagaimana kita nanti membangun budaya kita ke depan, membangun iman kita ke depan. Saya yakin dan percaya dengan Bupati terpilih ini mungkin Karo lebih baik ke depan dengan kerjasama kita semua. Jadi Bu Sonia, saya berterima kasih kali hari ini dipanggil untuk memberikan pikiran, saran dan wacana-wacana dalam rangka perbaikan Karo ke depan. Karena apapun katanya, tidak ada satupun manusia bisa diubah. Iya. Benar. Ya karakternya kalau tidak melalui pendidikan. Status sosial orang akan berubah ketika pendidikan mereka tertata dengan baik. Ya, kalau soal nasib sih ya Tuhan yang beri, tapi harus diberi anak Tuhan harus anak baik. Saya kebetulan juga adalah aktivis Modraman GBKP ini. Saya harus menyatakan itu. Saya belajar banyak dengan motivator-motivator. Tapi pertanyaanku, iya silakan Bu. Apakah hanya seorang Lucia Sukatendel Yang siap. anggota dewan yang siap seperti tadi? Saya akan menjadi Yakinkanlah kami, gitu. Jadi gini, Gitu ya. saya sebagai karena di media sosial kita juga udah melihat berita yang beberapa hari lalu diangkat di TikTok yang di situ dinyatakan tidak ada respon atau tanggapan apapun dari anggota DPRD Karo terkait masalah yang sekarang terjadi di Tanah Karo ini. saya sudah memberikan statement dengan dari Skaban sebagai wartawan GBK, wartawan Tanah Karo, karena diminta pendapat saya, nanti bisa berhubungan dengan minta rilis itu sama dia. Saya Lucia Sukatendel sudah memberikan tanggapan dan sudah angkat bicara tentang kasus yang ada di Tanjung Brawa. Yang pertama di sana adalah saya ucapkan tidak ada satupun aparat orang penegak hukum yang menghilangkan pasal-pasal yang melemahkan korban. Itu dulu. Itu ya. Itu saya sudah sampaikan kepada dari Stakaban. Dan kedua, saya akan datang sebagai motivator, akan membangun jejaring yang lebih baik terhadap kawan-kawan saya. Karena banyak yang hebat, banyak yang baik. Karena mungkin tidak sampai aja beritanya yang ini tidak terpahami, tidak tertata. Jadi mereka kalau nggak semuanya pada oke. Yakin dan percaya ketika nanti kami bertemu, kami akan memberikan situasi kondisi ini. Walaupun hari ini saya tidak mewakili DPR Karo secara institusi, tapi dipanggil sebagai aktivis ya DPR Kabupaten Karo, saya akan menjaring hubungan yang baik dengan teman-teman saya. Karena ada juga beberapa perempuan di sana, ada juga beberapa pemerhati di sana. Saya yakin mereka pasti angkat bicara. Karena begini, kalaupun dibilang, ya saya bukan membela lembaga saya kan kenal teman-teman saya. Dan masih banyak juga yang incumbent di dalam. Dan banyak juga orang-orang yang spiritual, baik yang muslim, baik yang di BKP. Saya tahu banyak pemerhati di sana. Ya, kalau ada yang salah selama ini, kalau dianggap DPR Karo tidak melakukan pendekatan persuasif sesuai dengan keinginan Kabupaten Karo, saya hari ini Lucia Sukatendel sebagai anggota DPR minta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Karo dan terus berjuang dan harus semangat dalam rangka bagaimana mengangkat harkat martabat manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi teman-teman di sini Ibu Lucy sudah menyatakan bahwasanya beliau selaku anggota DPRD Kabupaten Karo siap untuk mengupas tuntas dan mendampingi masalah yang saat ini sedang terjadi, yaitu eksploitasi anak di Karo ini hingga selesai.
Dan di sini aku juga ingin menyampaikan dari pernyataan Ibu Lucy tadi, teman-teman, cobalah kita jangan menjudge anggota DPR itu tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa diajak untuk duduk bersama, tapi ayolah kita datang dan menyelesaikan masalah ini step by step dengan kepala dingin. Kita bicarakan dari mana dan mulai mana nih yang harus kita tangani dulu gitu. Dan tidak hanya dari anggota DPRD juga, kita tidak bisa menyerahkan dan mengharapkan masalah ini selesai hanya dari satu pihak. Bukan hanya tugas dari pemerintahan saja gitu, tapi di sini ayolah kita sebagai masyarakat biasa juga harus berperan, dan memang butuh peran kita masyarakat, dan kami dari pihak Serenity juga siap menjadi tempat, dan jika masyarakat yang sedang menyaksikan ini ingin atau butuh pendampingan, Rumah Serenity Motivasi dan Inspirasi siap untuk mendampingi teman-teman keluarga semua, baik dari pihak korban, tersangka, ataupun yang sampai saat ini ingin menyampaikan keluhannya tapi tidak tahu mau kemana. Kalian bisa langsung datang ke Rumah Motivasi Inspirasi Serenity yang ada di depan Rumah Sakit Umum Kabanjahe, teman-teman. Dan sekarang Ibu, saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Pendeta Rosmalia selaku co-founder Serenity. Menurut Ibu nih, untuk peran Serenity sendiri dalam mengupas tuntas, dan di sini kita bisa katakan kalau kita hanya yang bekerja tidak bisa, kita butuh pendampingan semuanya, dimana yang kita tahu Serenity ini udah lengkap ya Bu ya, ada kita psikolognya juga, karena itu termasuk butuh juga nanti untuk pendampingan anak-anak yang menjadi korban yang di bawah umur ini. Menurut Ibu sendiri itu gimana tuh Bu dari Serenity sendiri? Ya, terima kasih. Jadi lembaga Serenity sejak awal berdiri memang sudah menyiapkan ruang untuk masyarakat yang perlu pendampingan masalah-masalah yang muncul di sekitar rumah tangga, perempuan, anak ya, sehingga dia punya divisi khusus dan juga psikolog anak, tapi juga menyangkut bidang-bidang lain yang ada hubungan sama keluarga, ekonomi, UMKM dan sebagainya. Ada beberapa bidang di Serenity. Artinya Serenity siap untuk membangun jaringan. Selama ini dalam kasus yang terjadi ini, kami mencoba membangun jaringan dengan beberapa lembaga yang ada, tentu secara informal. Kami tahu ada beberapa kelompok perempuan yang sudah duduk bersama, mereka sudah membuat statement bersama, dan itu sesuatu yang sangat baik ke depan juga. Nah, dan secara khusus bagi korban ataupun bagi masyarakat, kami juga sudah membuka pelayanan hotline. Pelayanan hotline melalui telepon atau WhatsApp. Jadi silakan Bapak Ibu, silakan anak-anak kami untuk menghubungi hotline pelayanan hotline Serenity. Saya baca nomornya ya. Nomornya. Boleh langsung disampaikan. Pelayanan hotline Serenity itu 0813 6744 9747. Sekali lagi 0813 6744 9747. Itu adalah pelayanan hotline Serenity yang siap untuk menjadi teman berbagi, teman sharing melalui WA ataupun melalui telepon. Kami menunggu baik kepada masyarakat, kepada korban, dan juga semua yang membutuhkan gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Artinya Serenity hadir sebagai sahabat masyarakat. Lalu dari percakapan yang sudah disampaikan tadi, saya bermimpi juga kalau ada, saya kurang tahu sekarang apakah pemerintah masih buka itu pusat layanan umum ya. Dulu ada namanya, saya lupa sekali, yang program pemerintah ya. Mungkin dengan ajakan Ibu Lucy tadi bisalah kita buka semacam
menjadi posko pengaduan atau apalah namanya, supaya masyarakat tahu, ya, tahu kemana mereka harus mengadu atau kemana mereka harus mengatakan sesuatu. Karena ini sangat sensitif, persoalan anak ini sangat sensitif, keluarga juga sudah sangat tertekan, si korban lagi, dan kita takut pada anak-anak yang menjadi korban terjadi pengulangan. Ketika dia dewasa, kalau dia tidak diputus mata rantai itu, aspek psikologinya, besar kemungkinan akan terjadi pengulangan, dan itu juga resikonya berat, akan banyak. Lalu Serenity juga mendorong semua masyarakat untuk memotivasi anak supaya dia terbuka di rumah. Ya, perbanyaklah, apalagi ini kan akan ada libur panjang juga ya, anak-anak stres. Nah, disitulah komunitas-komunitas agama, komunitas masyarakat, komunitas yang ada, jangan hanya memikirkan liburan orang tua, tetapi juga harus memberikan juga liburan bagi anak. Beberapa waktu lalu Serenity juga membuka ruang bagi anak-anak yang mau diajak berlibur sambil edukasi, supaya tidak ketergantungan kepada handphone mereka, kepada kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka sangat individual gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Bu. Ya teman-teman, seperti itulah sebelum kita menutup live kita pada pagi hari ini, di sini saya ingin meminta motivasi dan pesannya Ibu untuk masyarakat luas. Apa sih pesannya dan bagaimana sih hal awal yang mereka harus lakukan ketika mereka tahu di lingkungan mereka itu ada yang menjadi korban dalam hal ini? Saya? Iya, terima kasih Ibu Sonia. Dalam sesi terakhir ini, saya pertama memberikan statement, saya adalah sahabat rakyat, selalu terbuka. Kalau ada sesuatu sesuai dengan apa yang kita bincangkan hari ini, saya Lucia Sukatendel siap, mohon dihubungi nomor HP saya 0813 60 19 2399. Saya tidak pernah mematikan HP ini dan terbuka buat siapapun. Kalau tidak bisa dihubungi, mungkin tidak ada jaringan, mohon di WA dulu. Ini sekalian nomor WA saya. Kedua, statement saya akan mencari tahu untuk pengaduan sementara itu di Kabupaten Karo, bidang mana yang selama ini menangani ataukah masih aktif atau tidak. Nanti saya akan mencari tahu dan saya akan sampaikan kepada mungkin Serenity, sehingga nanti di live berikutnya kita bisa sampaikan, karena ini sifatnya sensitif, mungkin ada juga batasan-batasan yang harus kita pahami bersama. Terima kasih buat masyarakat Karo yang mendengar percakapan hari ini, menguatkan kita semua. Dan satu lagi motivasinya kepada seluruh aparat pemerintah, siapapun itu, jangan melakukan kekerasan terhadap seseorang yang tidak berdaya. Dan mohon perhatikan Tanah Karo Simalem ini dengan bagaimana ramah anak ke depan. Karena kalau ramah anak, inilah investasi kita ke depan. Kedua, kepada seluruh para ibu, para orang tua, rumah tangga, mulailah pendekatan persuasif terhadap anak. Bagaimana ramah anak, karena harus kita mulai dari rumah tangga kita sendiri. Rumah tangga yang baik, kampung yang baik, kabupaten yang baik, negara yang baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang salah dalam kegiatan kita pagi ini, saya Lucia Sukatendel minta maaf dan mindo maaf manbandu sebesar-besarnya. Mejuah-juah kita kerina, Karo Simalem, Karo baik, Karo mejuah-juah. Oke. Langsung ke Ibu. Terima kasih. Jadi saya mendorong seluruh masyarakat, mari kita berpegangan tangan, bekerja sama untuk melindungi seluruh anak-anak kita. Mulai dari bayi yang baru lahir sampai batas usia anak. Batas usia anak itu berdasarkan undang-undang kita adalah 18 tahun kurang 1 hari gitu. Jadi kalaupun dia sudah menikah belum 18 tahun, masih di bawah 18 tahun, itu masih kategori anak dari aspek perlindungan.
Nah, oleh sebab itu saya betul mendorong semua kita bekerja sama. Lalu yang kedua, dari kejadian ini jangan lagi ada istilah tabu. Ini momentumnya. Dan saya kira seluruh masyarakat tahu kita baru saja menjalankan pilkada kepala daerah Kabupaten Karo. Juga pemilihan legislatif. Kita mendorong, kita menjadi mitra pemerintah memastikan bahwa dalam kepemimpinan pemerintahan baru ini pastikan anak-anak kita mendapatkan perlindungan yang maksimal. Ya, jangan lagi ada pemerintahan yang transaksional sehingga mengabaikan anak. Kalau perlu kehidupan anak menjadi prioritas, dan itu bisa dilakukan oleh seluruh agama yang ada di Kabupaten Karo, seluruh gereja-gereja yang ada di Kabupaten Karo, dan juga sekolah-sekolah yang setiap hari berhubungan langsung dengan anak-anak. Jadi pusat-pusat pemerintahan mulai dari lokal sampai ke kabupaten betul-betul kelihatan ada di sana tempat bagi anak yang aman. Dan terakhir tentu Serenity bekerja sama dengan semua lembaga-lembaga yang ada, menawarkan diri ke masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk terus bersuara, jangan kita diam. Kita bersuara mengawal kasus yang saat ini berlangsung. Kita memotivasi agar kuasa hukum korban itu terus diberikan kekuatan, kemampuan agar seandainya pun ada intimidasi, mereka tidak akan terpengaruh, sehingga nanti pada saatnya pengadilan akan mengadili itu betul-betul sesuai dengan hukum yang berlangsung berlaku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke lah teman-teman, cukup sekian untuk perbincangan kita pada pagi hari ini, dan tidak menutup kemungkinan eksploitasi anak di Karo ini akan kita jadikan perbincangan lebih menarik lagi dan lebih mendalam lagi dengan data-data yang terkumpul nantinya ya Bu ya. Itu saksikan dan tunggu live selanjutnya di eksploitasi anak di Karo part 2-nya teman-teman. Nanti kami akan bisa infokan, dan tidak menutup kemungkinan kita langsung mendatangkan saksi atau korban. Kita bisa langsung datangkan nanti untuk di live selanjutnya teman-teman. Dan terima kasih yang pada pagi hari ini sudah menyaksikan Serenity Podcast dengan tema eksploitasi anak di Karo. Dan pesan kami dari sini, tetap lindungin diri Anda, tetap jaga anak-anak kita untuk bisa menjadi penerus, dan harapan kita sebagai orang tua menjadikan anak yang lebih mempunyai tujuan yang jelas seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk pada pagi hari ini. Ngejua-jua.